Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita di siang hari ini untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan dengan memuji, menyembah, menikmati kebaikan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu ya Tuhan menyapa Engkau di siang hari ini dengan memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya siang hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu perjumpaan demi perjumpaan dengan Engkau, itulah yang mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin, amin. Mari Bapak Ibu, kita memuji, menyembah Elohim Yahweh, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Bapa ajarku pahami rencana mulia, Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, mari dengan sungguh katakan, Bapa ajarku paham rencana mulia, Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatan, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku memerintahkan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Sama-sama katakan, Roh Kudus dalamku Kau menerangkan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapa, ku turut bekerja
sempurna. Ini doa kami Bapa. Kami mau mengerti kehendak-Mu. Kami mau pahami dan lakukan kehendak-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh mencapai rencana agung-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, tuntun setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti rencana-Mu mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil. Dengan kekuatan, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Katakan Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Kami mau Bapa mengerti kehendak-Mu. Kami mau Tuhan melakukan rencana-Mu. Kami mau Bapa selalu berkenan padamu. Kami mau Tuhan, kami rindu selalu berkenan padamu. Haleluya.
Bawa kami Bapa masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, tuntunlah langkah kami. Kami mau mengerti kehendak-Mu, kami mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan buat Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Bapa yang indah, Roh Kudus yang dimeteraikan di hidup kami. Mari tuntun kami Roh Kudus, tinggallah di dalamku, penuhi hidup kami. Roh Allah yang Roh Allah yang penuhi kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah kebahagiaan kami, Engkaulah sukacita, Engkaulah sumber hidup, Engkaulah tempat perlindungan kami. Tiada yang lain yang kami tinggikan selain Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang besar. Mari Bapak Ibu, naikkan mazmur kita, sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya.
Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Engkau maha besar, Engkau maha mulia. Agunglah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Kehadirannya lebih dari segalanya. Lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih dari harta dunia ini. Haleluya. Kami menikmati hadir-Mu Bapa. Kami menikmati cinta-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami izinkan Roh-Mu menyatakan kehendak-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh. Mari Bapak Ibu saat teduh dengan Bapa. Jika ada teguran, jika ada nasihat, mari responi. Katakan, ya Bapak, aku mau berubah, aku mau dibentuk. Ya Bapak, aku mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Mari temukan suara Tuhan di keheningan, di penyembahan-penyembahan kita. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, Roh-Mu bekerja di hati kami, pikiran perasaan kami dimanapun kami berada saat ini. Kiranya penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, shalom semua. Baik Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini kita sejenak mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku semua, ketahuilah bahwa semakin kita sering berjumpa dengan Allah melalui penyembahan, melalui menikmati hadirat Tuhan, maka Bapak Ibu, saudaraku, kita akan semakin serupa, segambar dengan Allah. Semakin kita terus berinteraksi dengan Bapa melalui penyembahan, melalui kesadaran akan hadirnya Tuhan, maka kita akan semakin diubah. Menjadi serupa, segambar dengan Allah itu bukanlah hal yang mustahil. Kita akan bisa merasakan, kita akan semakin maju, semakin bertumbuh kalau kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, salah satu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah ketika kita menyembah Bapa. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita menikmati kehadiran-Nya.
Di situ kita menemukan pribadi Allah itu. Firman Tuhan jelas berkata, siapa yang mengikatkan dirinya kepada sesuatu yang cabul, maka dia akan cabul. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh, maka dia akan menjadi satu roh. Maka kita harus memutuskan mengikatkan diri kita dengan roh Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Keputusan ini ada pada kita. Keputusan ini ada pada kita. Sepanjang hari, kalau kita mau memutuskan untuk kita mengikatkan diri dengan dunia ini, dengan hiruk pikuk dunia ini, maka kita akan serupa dengan dunia. Tetapi kalau kita punya kesadaran untuk mengikatkan diri dengan roh Allah, maka Bapak Ibu Saudaraku, pelan-pelan segala hal yang mengikat hidup kita akan Tuhan ubahkan. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan bersama saya, penuh dengan roh. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengerti kehendak Tuhan, yang pasti adalah kehendak Tuhan bagi seluruh manusia adalah dikembalikannya kita ke rancangan semula, yaitu serupa segambar dengan Allah. Untuk kita bisa segambar dengan Allah, maka kita harus selalu melekat dengan Bapa. Maka kita harus selalu bersekutu dengan Bapa melalui kepenuhan roh Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, firman Tuhan ini unik dikatakan di sini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu, mabuk anggur dibandingkan dengan penuh dengan roh. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran. Seseorang yang mabuk oleh anggur atau seseorang yang mabuk oleh minuman keras, ya mungkin ada pendengar atau kita di sini yang pernah mabuk dengan anggur. Saya pribadi dulu sangat terikat dengan minuman keras. Tahukah Bapak Ibu apa pengaruh minuman keras ini? Maka dia akan mempengaruhi pikiran, perasaan, bahkan jiwa kita. Seorang pemabuk ketika mencapai level mabuknya, dia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Yang tadinya seorang pengecut bisa menjadi berani. Katakanlah dia sebelum minum, dia mempunyai kebencian kepada seseorang yang tinggi besar, yang dia sendiri jangankan untuk berkelahi, menatap matanya pun dia tidak berani. Tetapi yang saya pribadi mengalami ketika dia minum dan sampai satu titik anggur atau minuman keras itu mempengaruhi dia, mabuk keras. Jangan sampai lewat seseorang yang dibencinya itu, mau tinggi besar, mau jago karate,
Kalau sampai dia lewat di depannya dengan kondisi mabuk seperti itu, si pemabuk ini akan berani menghantam si seseorang yang dibencinya ini. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Saya mengalami, benar. Karena apa? Karena pengaruh minuman itu. Banyak hal contoh yang lain pengaruh minuman. Nah, uniknya firman Tuhan setarakan atau bandingkan dengan kepenuhan Roh Allah. Kalau anggur, kalau minuman keras mempengaruhi hawa nafsu, menimbulkan keberanian untuk melakukan hal yang buruk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semua, sampai benar-benar demikianlah Roh Kudus mempengaruhi hidup kita. Pertanyaannya, sudah sejauh mana pengaruh Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing? Sampai Roh Kudus itu benar-benar hidup di dalam hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Yang tadinya suka marah, yang tadinya suka kebencian, kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, kalau Roh Kudus itu kita izinkan bermanifestasi di dalam hidup kita, bukan dengan kuat kita, tetapi kuat kuasa Roh Allah itu memampukan kita untuk melepaskan amarah, melepaskan kebencian, melepaskan percintaan akan dunia ini. Yang satu kesimpulan, untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Maka harus ada kesediaan kita untuk menjadi rekan, menjadi bagian dari Roh Kudus, yaitu menjadi baiknya Roh Kudus. Sampai pengaruh Roh Kudus itu nyata, bukan sekedar bahasa roh, tetapi benar-benar pikiran perasaan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi benar-benar warna jiwa kita diwarnai Roh Kudus. Inilah yang disebut dengan mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku semua, kekristenan bukan sekedar berhenti mabuk-mabukan, berhenti judi, berhenti keluar malam, terus jadi pelayan Tuhan. Bukan sekedar itu. Tetapi puncak dari kekristenan adalah mengerti kehendak Allah dan melakukan di dalam kehidupan. Dikisahkan di Alkitab, pada suatu saat nanti Tuhan Yesus akan berterus terang, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang datang kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi siapa Bapak Ibu? Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah ini abstrak, tidak kelihatan. Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Lalu hamba-hamba Tuhan itu akan berkata, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Ternyata bukan kesuksesan yang seperti itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Bukan karena ambisi pribadi, bukan karena supaya dilihat orang, tetapi pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Allah. Pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Allah adalah orang yang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, mari setiap kita penuhlah dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu simpel, yaitu kesediaan kita untuk terus bersekutu dengan Allah Bapa,
Kesediaan kita untuk terus selalu ada di hadirat Tuhan. Kesediaan kita terus membangun persekutuan 24 jam dari detik ke detik, menit ke menit. Kesadaran kita untuk terus bahwa dimanapun kita berada, di situ ada Roh Allah. Kesadaran kita untuk terus memiliki pikiran perasaan Kristus. Inilah sebenarnya kekristenan. Bapak Ibu, puji Tuhan kita paham, amin. Saya sadar untuk melakukan ini sulit. Tetapi kalau kita mau terus mengalami Tuhan, terus mengalami kepenuhan Allah, suatu saat nanti kita akan sempurna hidup di dalam Roh. Sehingga kita memiliki kecerdasan roh, sehingga kita memiliki pikiran perasaan Allah. Hal ini mustahil, tetapi seperti pujian kita berkata, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, amin. Pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Bapak Ibu, mari saya mendorong kita menghidupi gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau sibuk, engkau terlena dengan hiburan dunia ini, pastilah engkau akan serupa dengan dunia. Tetapi kalau engkau putuskan, engkau sibuk, engkau terlena dengan hadirat Tuhan sepanjang hari, pastilah engkau akan serupa dengan Kristus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kebenaran firman Tuhan Kau taruhkan di hati hamba-Mu telah tersampaikan dengan setiap umat-Mu, dengan setiap kami, bahkan dengan hamba-Mu sendiri. Bapa, mampukan kami menghidupi Roh Kudus yang manis, yang lembut. Mari tinggallah di hidup kami, penuhilah kami, ubahkanlah kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya buat kuasa-Mu menyertai kami. Mari Bapak Ibu, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus hari ini bahkan sampai selama-lamanya menyertai kita. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di siang hari berikutnya. Tuhan Yesus